kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan. Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan. Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Terutama urapilah firman-Mu ya Tuhan, agar tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan hidup kami dan menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda, dan itu menjadi buah yang baik. Terima kasih Tuhan, dan berikan pada kami urapan roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh terbuka akal budinya oleh kuasa-Mu, sehingga bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, bisa menghayatinya dan bisa menghidupinya dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dengan baik dan benar juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam nama-Mu yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkannya bertemakan menantikan pengabulan doa. Menantikan pengabulan doa. Itu ada satu hal yang cukup berat buat orang tertentu, terutama yang berdoanya sudah lama, mintanya sudah lama, tapi pengabulannya belum juga nyampe ya. Kayak sering kita dengar, dikumandangkan,
ya, diperkatakan bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Jika kalau sampai ada orang percaya yang tidak pernah berdoa, itu sepertinya kehidupan rohaninya tanpa napas lagi, ya. Dikatakan berarti hampir mati lah sudah kerohaninya. Bahkan ada yang bilang mati kerohaninya kalau tidak pernah berdoa, karena doa dianggap sebagai napas kehidupan orang percaya. Namun perlu kita sadari pula bahwa dari sekian banyak, ya, macam-macam atau materi doa yang dipanjatkan itu macam-macam. Umumnya jenisnya, ya ini kita tahu ada banyak, ya, doa-doa dipanjatkan. Terutama yang terbanyak kalau kita menurut survei adalah doa permintaan. Karena manusia seringkali kemampuan dan apa yang diinginkan terbatas, maka dia mengandalkan Tuhan, maka dia minta sama Tuhan. Jadi yang terbanyak ada doa permintaan, minta sesuatu kepada Tuhan. Misalnya doa minta kesembuhan, doa minta kepandaian, doa minta kesuksesan, doa minta perlindungan, doa minta penyertaan Tuhan, doa minta kemampuan, doa minta karunia dan sebagainya. Nah, jadi terbanyak itu hampir semua berupa doa permintaan. Walaupun masih banyak lagi doa-doa lainnya, doa syafaat, yaitu permintaan tapi untuk orang lain, doa pengucapan syukur, doa minta pengampunan dosa, doa membesarkan nama Tuhan. Nah, ada banyak-banyak, ya. Jadi tapi sekali lagi yang terbanyak itu adalah doa permintaan. Nah, dalam hal ini manusia yang berdoa itu menantikan pengabulan doanya. Kapan ya kira-kira, ya, kapan dikabulkan, ya, aku berharap nih, aku menantikan nih. Nah, ini jadi bagaimana sikap kita dalam menantikan pengabulan doa itu yang penting. Karena tidak sedikit di sini yang menantikan pengabulan doa itu dia dengan tidak sabar, karena maunya secepat mungkin, kalau bisa sekarang gitu, maunya dia, tapi nggak juga sampai, nggak juga dikabulkan, nggak juga terwujud, membuat dia mulai goyah imannya. Ya, jadi kita harus tahu masalah penantian terhadap satu pengabulan doa itu banyak sekali yang bisa menggoyahkan orang. Karena itu ada berapa prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang supaya kita tidak goyah di sana, nggak kecewa pada Tuhan, ya. Harus kita pegang, walaupun tidak, misalnya kita berdoa sekarang, mintanya besok terkabul, tapi besok belum terkabul, nanti dulu kita lihat dulu doa kita itu apakah dengan iman atau enggak. Nah, dengan persyaratan doa yang besar kuasa itu gimana, ya, apakah sesuai kehendak Tuhan enggak. Nah, jadi kita lihat, tapi ada beberapa hal kita pegang. Yang pertama, bahwa waktu pengabulan doa itu adalah waktunya Tuhan. Artinya waktu tentukan Tuhan, bukan waktu yang kita tentukan. Kalau kita yang menentukan waktunya dan Tuhan harus menurutinya, berarti kita membuat Tuhan itu asisten rumah tangga kita. Kita merintah Tuhan itu namanya. Apakah itu betul? Tentu keliru. Karena kita yang memohon, meminta, maka terserah dia atasannya gimana. Mari kita baca kitab Titus pasal 1 ayat 3, ya. Kita baca kitab Titus pasal 1 ayat yang ketiga. Apa kata firman Tuhan? Dan yang pada waktunya dikehendakinya, jadi waktunya Tuhan, ya, telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercaya padaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Apapun itu, waktu yang dikehendakinya, ya. Yang kedua kita baca Ibrani 4 ayat 16. Kitab Ibrani pasal 4 ayat ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kalau kita butuh pertolongan, kalau kita minta pertolongan pada waktunya. Waktu apa ini? Waktunya Tuhan, ya. Kita baca lagi Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11 memberitahu pada kita, ngajarkan pada kita agar kita pegang. Judul perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya untuk pengabulan doa pun ada waktunya. Waktu apa? Waktu yang dikehendaki Tuhan. Ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Masa ini berarti waktu. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu apa? Waktunya Tuhan. Ayat 11 mengatakan, Ia, Tuhan, untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi ini sayangnya ini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah ini, seringkali nggak ngerti, maka kadang-kadang maunya dewi atau mencoba gitu, ya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang maha berdaulat dalam hidup kita.
Tuhan maha berdaul di alam semesta ini. Dia menentukan segala sesuatu kapan waktunya. Ya, bahkan kita harus sadar, bukan keinginan kita yang kita dahulukan, bukan keinginan kita menjadi penentu segalanya, bukan. Walaupun terkadang kita terasa atau merasa terlalu lama, bahkan kelamaan benar rasanya, tapi percayalah itu tetap yang terbaik ya, yang Tuhan berikan ada terbaik. Nyanyian ada mengatakan waktu Tuhan ya adalah yang terbaik ya. Jadi berserah saja pada Dia, tekun saja dan sabar menantikannya, tetap berdoa, imani percaya kalau permintaan kita baik sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkannya. Seperti bangsa Israel ratusan tahun loh menanti pembebasan dari perbudakan Mesir, ratusan tahun. Sampai pada waktunya maka Tuhan utus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Apakah bangsa Israel tidak pada itu di permulaan dari ratusan tahun tidak merasa Tuhan kapan Tuhan, Tuhan sekarang Tuhan, besok Tuhan? Tentu begitu juga, kan jadi budak itu tidak enak. Tapi Tuhan tentukan waktunya ratusan tahun kemudian, terutama untuk melihat keberbalikan Israel kepada Tuhan ya. Jadi pada waktunya itulah, atau pada waktu Tuhan, baru Tuhan mengutus Musa untuk melakukannya sebagai jawaban Tuhan, pengabulan doa dari Tuhan, doa dari umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, perhatikan juga dengan baik persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa mendapat pengabulan. Artinya bahasa lain, doa kita menjadi manjur, besar kuasanya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat ke-14. Nah itu kalau kita perhatikan, kalau kita tidak perhatikan syaratnya, tidak kita lakukan, ya akibatnya terbengkelailah doa kita. Bukan salah Tuhan, bukan Tuhan yang lambat-lambat, tapi kita yang belum memenuhi syaratnya. Kalau Anda datang ke sebuah restoran fast food, Anda belum bayar-bayar juga sebagai persyaratan, maka makanannya nggak keluar-keluar. Bayar dulu dong, baru bawa makanannya. Masa bawa pulang dulu nanti bayar kapan-kapan? Kapan-kapan? Kalau ku ingat lagi ya udah bisa gitulah. Bayar dulu kalau makan fast food. Nah, jadi kita perlu tahu kalau kita mau dapatkan makanannya bayar dulu. Nah ini kalau kita mau dapat barang kita beli dari toko, misalnya baju, arloji, bayar dulu, baru dikasihkan Anda barangnya gitu loh. Kalau Anda tidak bayar-bayar ya bayar di toko, nunggu aja. Lama-lama mungkin ngomong, Pak, kapan bayarnya nih Pak? Oh bayar toh. Loh iyalah, kewajiban kita apa? Itu menjadi persyaratan ya. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat ke-14. Ini persyaratannya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh setelah kita minta padanya. Apa persyaratannya? Kita baca di kitab Yakobus. Ya jadi kan jangan baca satu ayat aja. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 2b. Kita lihat dari kitab 1 Yohanes 5 ayat ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Walaupun tidak masuk akal menurut manusia, kita berani percaya kepadanya. Bahwa apa yang kita percaya? Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Kalau apa? Nah ini persyaratannya ya. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut kehendaknya. Jadi harus menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama, syarat pertama. Lalu kita baca lagi Yakobus 5 ayat ke-15. Dan doa yang lahir dari iman, jadi perintah kedua beriman, dipercaya dengan sungguh-sungguh. Tapi iman ini adalah kehendak Tuhan loh ya, bukan kita sendiri. Akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan bangun dia, dan jika berdosa maka dosa diampuni. Nah ini kalau kita melihat ya. Kalau ada juga dimatakan, nah ini ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya ada hasilnya. Jadi doa berarti harus berdoa. Kedua, doanya benar. Apa yang didoakan diminta benar. Lalu yang berdoa adalah orang benar, paling tidak sudah dibenarkan dan tetap bisa dibenarkan dan selalu dibenarkan. Artinya kalaupun berbuat dosa lagi sudah minta ampun dan bertobat. Jadi sebelum kita berdoa minta itu, kalau bisa kita minta ampun dulu kehidupan kita yang mungkin kita begitu sadari bisa saja berbuat dosa.
Nah, diampuni, maka kita jadi doa orang benar lagi. Dan mintanya harus benar, harus dengan jelas ya. Tujuannya juga benar, karena seringkali ada juga tujuannya nggak benar. Alkitab mengatakan, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak nerima. Kenapa? Karena maukah habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yaitu ada di mana ayatnya? Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, berarti tidak menerima pengabulan ya. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. So, apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tujuannya nggak benar. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan baru besar kuasanya. Berarti kemungkinan dikabulkan sangat besar. Apa artinya? Satu, syaratnya berdoa. Kedua, orang benar, orang yang sudah dibenarkan atau terus dibenarkan, sudah dibenarkan lagi, jangan tinggal hidup dalam dosa. Berikutnya, permintaannya benar, artinya bukan untuk yang memuaskan keinginan hawa nafsu. Nah, apalagi yang dengan yakin didoakan dengan iman, dan imannya benar, yang adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Maka dengan demikian, maka dikatakan di sini sangat besar kuasanya. Berarti apa? Doa yang menurut kehendaknya dan didoakan oleh orang benar dengan tujuan yang benar, berarti doa yang benar, itu kemungkinan pengabulannya menjadi sangat besar. Nah, itu persyaratannya ya. Apa artinya kehendak Tuhan di sini? Apa yang diimani harus sesuai kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan misalnya begini, untuk kepentingan umat Allah, untuk kepentingan umat manusia pada umumnya. Jadi bukan egois. Nah, itu adalah kehendak Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, itu kehendak Tuhan juga. Sesuai dengan kehendak Tuhan apa? Menurut kehendaknya. Untuk membawa kita kepada kedewasaan rohani. Jadi bukan makin kanak-kanak terus. Yang berikutnya, untuk membuktikan janji-janji Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Bagi orang yang melihat, mengetahuinya, terbukti juga janjinya. Seperti ya ini dikatakan, bagaimana orang berdoa, oh Tuhan, tolong Tuhan, Engkau kan berjanji meneduhkan badai ini, dan Tuhan teduhkan. Karena apa? Sesuai dengan mau Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu supaya orang melihat kuasa Tuhan dinyatakan, melihat kasih Tuhan buat manusia, dan untuk mensukseskan tergenapinya rencana-rencana Tuhan. Itu salah satu, ada beberapa yang sesuai kehendak Tuhan. Masih banyak lagi kita bisa cocokkan dengan apa yang terus firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kenapa sesuai kehendak Tuhan? Sesuai dengan firman Tuhan dong. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi sesuaikan. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, misalnya kita mau Saul bangkit lagi, kesian tuh Saul. Oh tuh aku berdoa supaya Saul bangkit kembali di akhir zaman ini. Lah, nggak sesuai kehendak Tuhan, nggak sesuai firman Tuhan, bagaimana bisa dikabulkan? Aku berdoa mati-matian agar Nebukadnezar dibangkitkan lagi, loh. Nggak sesuai firman Tuhan, nggak ada firman Tuhan bilang Nebukadnezar bangkit. Jadi itulah bukan doa yang mendapatkan pengabulan dengan baik. Ya, jadi harus cocok dengan firman-Nya, bukan asal-asal aja. Asal mau kita gimana, ya itu bukan, tapi sesuai dengan firman. Karena firman itu patokan kebenarannya itu sendiri. Jadi kalau kita simpulkan, bila kita ingin agar doa kita atau permintaan kita itu dikabulkan, pertama-tama perhatikan baik-baik semua persyaratan yang dijelaskan lewat firman Tuhan, dan penuhilah itu. Yang kedua, sadar dengan baik bahwa waktunya adalah waktunya Tuhan ya. Last but not least, jagalah kehidupan yang minta itu agar dia tetap benar di mata Tuhan. Maka doa kita mudah-mudahan akan menjadi doa yang besar kuasanya, dikabulkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, dia terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan, kemampuan untuk mengerti maunya Tuhan dan memanjatkan doa yang sesuai kehendak Tuhan. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.
Engkaulah penolongku, hanya padamulah aku berharap. Waktuku dilanda duka nestapa, Kaulah Yesus penopang hidupku. Yesus, Engkaulah penyembuhku, apapun penyakit yang menimpaku, oleh kuasa bilur-Mu ku jadi sembuh. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, Engkaulah penolongku, hanya padamulah aku berharap. Waktuku dilanda duka nestapa, Kaulah Yesus penopang hidupku. Yesus, Engkaulah penyembuhku, apapun penyakit yang menimpaku, oleh kuasa bilur-Mu ku jadi sembuh. Tiada yang mustahil bagi-Mu.